Hello what's up guys, ketemu lagi dengan gua Randa di channel YouTube gua. Dan jadi kali ini gua bakalan ngasih tutorial ke kalian, tutorial Adobe Premiere lagi karena gua ini nggak ada konten untuk main game ya. Bosan juga sebenarnya cuy, main game terus ya. Jadi kali ini kita akan berbagi ilmu. Maksudnya saya akan berbagi ilmu ke kalian dan saya akan ngasih tutorial ke kalian. Ini tutorial dasar ya, tutorial dasar Adobe Premiere. Jadi kalau kalian minta yang susah-susah jangan ke saya ya, soalnya saya ini masih noob coy. Saya aja masih belajar gitu kan. Maksudnya gua gitu kan, kebanyakan ngomong saya gua bingung gua. Oke. Jadi kali ini maksudnya gua akan ngasih tutorial bagaimana caranya kita merender video yang udah kita buat. Nah, di sini ada contoh video yang sudah saya buat ya, dan ingin saya render gitu kan. Pasti kalian ini ada sebagian yang belum tahu caranya dan ada sebagian yang udah tahu caranya, cara merender videonya gitu kan. Ini cara mudah ya, cara yang mudah dipahami gitu kan. Nggak mesti cepet untuk memahami ngerender ini. Yang penting kalian tahu di mana tempat untuk kita merender video kita ini. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini kan udah masuk di Adobe Premiere-nya nih. Terus kita pergi ke file. Terus kita pergi ke export. Oke. Di export kita pergi ke media. Kita klik kan. Oke. Nah, di media ini cuy, di sini ada pengaturan ya, di pengaturan untuk kita ngerender. Yang pertama itu format yang biasa gua pakai itu H.264 yang ini ya, H.264. Bebas kalian mau pakai yang apa, MP3 misal mau jadiin lagu gitu kan, MPEG, PNG. Tapi kalau video sih H.264 ya video. Oke, terus preset. Di sini kan default masih ya, Made Shorts High Bitrate kan. Nah, di sini karena kita mau upload di YouTube, jadi kita pergi ke bawah sini coy. Kita pergi ke bawah sini, cari yang namanya YouTube ya. Pokok kita cari aja YouTube gitu. Di sini ada Vimeo apa gitu kan. Di sini udah ada YouTube sini. Terus kita pilih resolusi yang ingin kita gunakan. Biasanya kalau enggak 720p, biasanya 1080p. Nah, di video saya ini karena 1080p, jadi saya pilih yang 1080p ya. Oke. Terus output name ini tempat kita meletakkan videonya guys. Nah, kita mau di mana? Contohnya saya di data D ya. Di data D sini saya kasih nama apa? Misalnya tutorial. Nah, tutorial 1 misalnya ya. Tutorial 1. Oke, kita save. Nah, di sini udah ke save di file yang tadi. Jadi kalau dia renderannya hasilnya itu ada di file yang tadi, di file maksudnya di data D gitu kan. Oke, terus kita ke bawah lagi, kita ke sini ke video ini ya. Di sini nggak perlu diatur lagi karena udah kita atur ya di depannya tadi. What heck nih, maksudnya di video sebelumnya itu udah saya atur ya di sini. Kita pakai resolusi yang mana untuk sequence-nya. Nah, frame rate yang direkomendasikan oleh YouTube ini 29,97. Kalian bisa ubah, kalian uncheck ininya, kalian bisa ubah ke 30 atau enggak 60 sesuaiin dengan di sini di source kita. Karena di source saya ini 29,97, saya pakai yang ini aja. Oke. Dan square pixel ini kita contohin, ini kan 1,0 ya. Square pixel 1,0. Ini kita lihat di search kita. Di sini 1920 kali 1080 1,0. Ini adalah square pixelnya. Oke. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada profile. Kalian bisa pilih baseline, main atau high. Saya pilih biasanya itu high supaya hasilnya bagus. Dan rekomendasinya itu biasanya 4,2 ya. Ini nggak saya ubah biasanya.
Oke, kalau kalian mau hasil yang bagus, kalian bisa pilih render at maximum depth, tapi renderingnya agak lama gitu. Kalau kalian mau yang biasa-biasa aja, jangan kalian checklist yang render maximum depth ini. Oke, terus ke bitrate setting, biasanya saya pakai VBR 1PS. Boleh kalian ke CBR, boleh juga ke VBR 1PS. Nah, saya bisa pakai yang VBR 1PS, yang kalau 2PS ini saya kurang mengerti juga ya gimana cara gunainnya. Yang biasanya saya pakai itu VBR 1PS atau enggak yang CBR. Tapi CBR jarang sih, soalnya dia itu langsung ke target Mbps-nya cuy, ke target bitrate-nya mau ke berapa. Misal di sini kan ada 16. Nah, kalau di VBR 1PS ini kita bisa atur minimum bitrate-nya berapa, target kita gitu kan. Target saya misalnya di sini 16 dan maksimum target bitrate kita itu berapa? Misalnya di sini saya ganti 20 misalnya kan. Enter. Oke. Ini contoh aja ya, terserah kalian mau yang berapa. Saran dari YouTube sih 16 ya. Kalau kalian mau 20 juga nggak apa-apa, kasih 20 aja. Asalkan komputer kalian kuat aja gitu untuk ngerendernya, karena ini semua tergantung komputer cuy. Oke. Terus di advance settings keyframe distance 50, ini kalau mau dicentang-centang aja nggak masalah, nggak dicentang juga nggak masalah, pokoknya ini nggak ngaruh sih sebenarnya guys. Oke, di sini di bagian sini nih, ini kan ada use maximum render quality. Saya biasanya checklist ini untuk menghasilkan kualitas yang lebih bagus cuy, lebih tinggi gitu kan, lebih high. Jadi biasanya saya itu centang di sini ya, centang use maximum render quality. Tapi ini memakan waktu yang lama cuy untuk ngerendernya, dan komputer kalian pasti panas cuy, apalagi kalau videonya panjang. Jadi saya biasanya uncheck kalau videonya itu panjang, tapi kalau videonya pendek saya biasanya klik checklist ini. Oke, terus ke audionya biasanya nggak saya atur ya biasanya, soalnya udah langsung dari video awalnya tadi, video aslinya. Kita samain aja dengan shortnya. Di sini kan 48.000, maksudnya 48.000. Nah, 48.000 kita sesuaikan aja di sini 48.000 juga. Kita sesuaikan aja dengan source kita. Source itu kayak video asal kita gitu. Terus di sini kan stereo, di sini di source kita stereo, di sini juga stereo ya, nggak saya ubah. Nah, di sini biasanya high. Kalau kalian mau pakai low juga nggak apa-apa, tapi saran sih high, saran saya. Soalnya ini takutnya ke suara kita itu nanti jelek gitu coy. Bitrate-nya 320, nggak pernah saya ubah ini, soalnya saya juga kurang tahu tentang ini, kurang paham juga gitu. Oke, semuanya ini udah selesai ya, udah selesai kita atur, sudah semuanya termasuk ke dimensi ininya udah kan tadi yang 1920 x 1080 udah kita atur. Terus di bagian sini, nah di bagian sini di sini ada kayak pin gitu, dimana kalian mau ngerendernya, mulainya dari mana gitu, terus akhirnya pun di mana gitu kan. Misalnya mulai dari sini dan berakhir di sini. Tapi nggak mungkin kalian cuman ngerender setengah video doang. Jadi saya saranin, memang nggak perlu disaranin coy, memang harus ya, harus sampai akhir sini, karena pasti kalian akan ngeditnya sampai di akhir, nggak mungkin kalian ngeditnya setengah-setengah coy. Oke, dan ini nggak perlu ya, nggak diatur lagi. Oke, langsung aja kalian bisa pilih QY, apalah namanya itu. QY, payah nyebutnya coy. Di sini ini pakai aplikasi yang lain juga, aplikasi khusus render dari Adobe Premiere, Adobe apa namanya itu, lupa gua. Pokok untuk merender video inilah ya, video Adobe Premiere, dan biasanya juga orang pakai untuk ngerender video dari After Effects. Tapi kalau kalian mau langsung render di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kalian pilih yang QY ini kalian harus atur settingannya di aplikasi tersebut. Dan saya langsung aja ekspor. Kita klik ekspor dan kita tunggu sampai loadingnya selesai.
Oke guys, jika sudah selesai, dia akan kembali lagi ke awal sini seperti ini lagi. Dan kalau udah selesai, kita bisa keluarin dan bisa kita lihat di penyimpanan kita yang tadi. Kalau saya tadi kan simpan di data D. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya, tutorial yang singkat ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kalian mengerti dan agar kalian bisa update terus tentang Adobe Premiere ataupun tentang game-game yang akan saya mainkan. Soalnya kalau sekarang mungkin nggak main game cuy, karena bosan terus ya main game tiap hari itu bosan cuy. Jadi saya pilih konten ini karena saya suka ngajarin kalian gitu, berasa pro gitu gua berasa pro gitu gua cuy, padahal nggak pro ya. Oke, langsung aja penutupan. Pesan-pesan dari gua, kalau kalian mau belajar tentang Adobe Premiere ini, gue saranin kalian itu pertama pastiin kalian ya punya aplikasinya, terus kalian mengerti lah awal-awalnya itu gimana Adobe Premiere itu tampilannya seperti apa, ini bagian apa. Nggak perlu gua jelasin karena udah banyak video YouTuber lain yang jelasin tentang cara itu cuy. Apalagi kayak Agung Hapsa gitu kan udah ada jelasin tentang Adobe Premiere. Oke, sekian dulu video dari gua, sampai jumpa di video gua berikutnya.